Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok D Matematika Dasar Pendidikan Matematika Universitas Negeri Medan akan membahas materi tentang kekontinuan fungsi. Oke, mari kita simak pembahasannya berikut ini. Oke, yang pertama itu pengertian kontinuitas ya. Kontinuitas itu adalah kesinambungan, yang dimana lawan dari kontinuitas adalah diskontinuitas, yaitu tidak kesinambungan. Kontinuitas itu suatu fungsi, kurang lebih sama artinya dengan kesinambungan suatu fungsi. Dan yang kedua itu dikatakan dia fungsi yang kontinu itu jika X sama dengan C, atau bisa dibilangkan limit X mendekati C, Fx sama dengan Fc, dan nilai limitnya itu sama dengan nilai fungsi. Oke, selanjutnya yaitu ada perbedaan di antara fungsi yang kontinu dan fungsi yang tidak kontinu atau diskontinu. Nah, dilihat dari grafik atau kurvanya, yang pertama ini atau yang di sebelah kiri ini disebut fungsi yang kontinu karena kurvanya itu mulus dan tidak patah-patah. Nah, jadi fx sama dengan x kuadrat ini disebut fungsi yang kontinu karena kurvanya itu mulus dan tidak patah-patah. Setiap titik di kurvanya itu memiliki nilai. Nah, yang di sebelah kanan ini disebut fungsi yang tidak kontinu atau diskontinu dikarenakan kurvanya patah-patah. Kita anggap di sini adalah A dan yang sebelah sini adalah B. Nah, jadi kita bisa sebutkan jika fungsi ini tidak kontinu atau diskontinu di X sama dengan A dan X sama dengan B. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang syarat-syarat kontinuitas. Yang pertama, FA terdefinisi yaitu A berada di daerah asal F. Maksudnya, jika X mendekati C negatif nilainya ada dan X mendekati C positif nilainya juga ada. Syarat yang kedua, limit X mendekati C atau Fc sama dengan Fx. Maksudnya, jika nilai Fc sama dengan nilai dari Fx. Syarat ketiga yaitu limit X mendekati C negatif Fx harus sama dengan limit X mendekati C positif Fx. Nah, agar teman-teman lebih memahami materi kontinuitas, yuk kita bahas contoh soalnya. Yang pertama, Fx sama dengan X pangkat 3 kurang 8 per X kurang 2 untuk X tidak sama dengan 2, dan 12 untuk X sama dengan 2. Selidiki apakah kontinu di X sama dengan 2. Nah, penyelesaiannya kita dapat menggunakan syarat-syarat kontinuitas. F2 sama dengan 12. Mengapa? Karena 12 merupakan konstanta. Syarat yang kedua, limit X mendekati 2, X pangkat 3 kurang 8 per X kurang 2. Maka X pangkat 3 kurang 8 kita pecah tuh menjadi X kurang 2, X kuadrat tambah 2X tambah 4 per X kurang 2. Nah, kan ada yang sama, X kurang 2, maka itu dapat kita habiskan. Dan substitusikan X sama dengan 2 ke persamaan X kuadrat tambah 2X tambah 4. Didapatkan 2 pangkat 2 tambah 2 kali 2 tambah 4 sama dengan 12. Maka dapat disimpulkan limit X mendekati 2 Fx sama dengan F2, yaitu kontinu di X sama dengan 2. Maka titiknya 2,12. Nah, untuk memperjelas materinya, kita dapat menggambarkan sebuah kurva. Nah, kita tentukan dulu tuh titik puncaknya. Mencari titik puncak yaitu XP sama dengan min B per 2A sama dengan min 2 per 2 kali 1 sama dengan min 1. Dan YP sama dengan min 1 kuadrat tambah 2 kali min 1 tambah 4 sama dengan 3. Nah, maka didapatkan titik puncaknya min 1,3. Titik potong sumbu Y apabila X sama dengan 0, maka 0 kuadrat tambah 2 kali 0 tambah 4 sama dengan 4. Maka titik potong sumbu Y yaitu 0,4. Dapat digambarkan seperti kurva yang telah disediakan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang kedua. Fx sama dengan setengah X tambah setengah jika X lebih kecil sama dengan 1 jika X lebih besar 1. Selidiki apakah kontinu di X sama dengan 1. Untuk menyelesaikan persoalan ini, kita menggunakan syarat yang tadi. Yang pertama,
F1 sama dengan setengah X tambah setengah sama dengan setengah tambah setengah sama dengan 1. Selanjutnya, syarat yang kedua, lim X menuju 1 negatif, kita menggunakan jika X lebih kecil sama dengan 1. Masukkan setengah X tambah setengah sama dengan setengah tambah setengah sama dengan 1. Untuk lim X 1 positif, kita menggunakan X lebih besar 1. Kita masukkan 1 sama dengan 1. Selanjutnya, syarat yang ketiga, lim X menuju 1 negatif, setengah X tambah setengah sama dengan lim X menuju 1 positif sama dengan 1. Jadi dapat disimpulkan kedua persamaan ini sama, continue di X sama dengan 1. Nah, contoh soal yang terakhir nih teman-teman, nomor 3. Fx sama dengan 1 kurang X jika X lebih kecil dari 0. 1 tambah X jika X lebih kecil sama dengan 2 dan X lebih besar sama dengan 0. Dan 2 kurang X jika X lebih besar 2. Selidiki apakah continue di X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Nah, penyelesaiannya kita selesaikan satu persatu. Jika X sama dengan 0, maka F0 sama dengan 1 tambah X. Mengapa kita pilih 1 tambah X? Karena yang memenuhi X sama dengan 0 adalah 1 tambah X. Maka 1 tambah X sama dengan 1. Karena X kita substitusi ke 0. Yang kedua, limit X mendekati 0 negatif, yaitu 1 kurang X. Kenapa kita pilih 1 kurang X? Karena persamaan 1 kurang X adalah jika X lebih kecil dari 0. Maka 1 kurang X sama dengan 1. Dan limit X mendekati 0 positif adalah 1 tambah X. Kenapa? Karena X lebih besar sama dengan 0. Itu adalah persamaannya. 1 tambah X sama dengan 1. Nah, syarat yang ketiga, apabila limit X mendekati 0 negatif 1 kurang X sama dengan limit X mendekati 0 positif 1 tambah X sama dengan F0, maka dapat disimpulkan bahwa persamaan ini continue di X sama dengan 0. Nah, apakah persamaan ini continue di X sama dengan 2 juga? Yuk kita simak. Jika X sama dengan 2, F2 sama dengan 1 tambah X sama dengan 3. Kenapa kita pilih 1 tambah X? Karena persamaan 1 tambah X adalah X lebih kecil sama dengan 2, memenuhi. Nah, syarat yang kedua, limit X mendekati 2 negatif, 1 tambah X sama dengan 3. Dan limit X mendekati 2 positif, 2 kurang X sama dengan 0. Kenapa? Karena X lebih besar dari 2. Dan syarat yang terakhir, limit X mendekati 2 negatif, 1 tambah X sama dengan F2, tetapi tidak sama dengan limit X mendekati 2 positif, 2 kurang X. Maka, jika salah satu syarat saja tidak terpenuhi, maka persamaan ini discontinue di X sama dengan 2.